Aku capek istilahnya untuk ngemajuin usaha kita supaya kita tuh punya, supaya kita tuh kamu tuh dipandang sama saudara-saudara kamu. Iya, betul. Nah, aku sebagai istri juga kepengen dong ini suami. Aku juga kepengen dong dilihat sama keluargaku kalau aku tuh ada punya. Aku nikah tuh bukan sembarang nikah di saat usia muda, di anak-anak yang kayak seumuran aku masih main. Aku nikah di usia muda, ya janda ya. Itu sering jalan sama si janda itu. Iya, jadi uangnya itu sering dikasih ke dia, ditransfer ke keluarganya, ke si janda ini. Ngehancurin itu kan bisa. Di tahun 2018 akhir udah habis semua sama dia. Saya tahu suami saya lebaran di tempat kamu, kan nanti saya melaporkan nama yang berwajib. Saya hanya pasrah, diem. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dimudahkan dalam urusannya. Amin. Nah, ini teman-teman, saya kedatangan teman di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol asik. Beliau punya pengalaman apa yang akan diceritakan. Yuk kita saksikan sama-sama dengan Mbak Tias. Gimana kabarnya Mbak Tias? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Apa hari-harinya kerja? Tadinya kerja, sekarang sejak habis sakit aku jadi di rumah aja. Oh, ngurus anak. Di rumah dan mengurus anak. Apa yang akan mau disampaikan sama teman-teman? Apa punya pengalaman apa mungkin? Mungkin tentang kehidupan kali ya, tentang kehidupanku masa waktu masih di rumah tangga ya. Oh, rumah tangga. Nah, sekarang emang ini udah bisa. Sudah bisa. Sekarang ibaratnya sudah janda. Iya. Punya anak? 3. Oh. Bagaimana ceritanya kok bisa pisah sama suami? Kalau untuk diceritakan mungkin sakit ya. Sakit. Karena kan aku juga berumah tangga itu istilahnya dibilang masih remaja lah. Masih remaja. Sampai harus berpisah ya mungkin kan orang ketiga lah ya. Lagi perselingkuhan ya. Orang ketiga dan KDRT. Oh, KDRT. Yang selingkuh suaminya apa? Suami. Mbak Tiasnya. Suami. Ya. Suami. Mungkin juga suami juga mungkin terpengaruh dengan pergaulan temen kali ya. Karena ada satu temennya yang lama datang menemuinya, mungkin diajak dengan ya yang tidak benar kali ya. Sampai sekarang ya mungkin itu jadi pertanyaan gitu. Atas perpisahan ini atau Mbak Tias akan merelakan aja atau punya rencana untuk kembali lagi atau bagaimana? Untuk kembali mungkin enggak. Oh, enggak. Karena ya kalau saya lihat ke belakang, tadinya saya emang gimana ya, adalah keinginan untuk kembali tadinya. Waktu baru-baru pertamanya ada ingin gitu kembali, tapi setelah saya lihat ke belakangnya, saya flashback lagi, saya ini lagi dengan kejadian-kejadian yang udah saya sakit gitu kan. Untuk kembali tuh nggak mungkin. Kalau saya ingat semua itu ya nggak bisa gitu. Nah, sudah berapa lama ya? 17 tahun. 17 tahun ibu rumah tangga. Ya. Oh, perpisahannya sudah? Perpisahan itu sebenarnya perpisahan itu dari tahun 2019 ya. Tapi kita udah sempat cerai, rujuk, cerai lagi, rujuk lagi, dan akhirnya kita bercerai. Oh, pernah rujuk lagi sebetulnya, pernah dibangun lagi ya? Iya. Tapi mentah lagi, tapi nggak ada perubahan ya. Sekarang dengan sekarang ya akhirnya udah berpisah. Ya, anak udah sekolah. Anakku yang besar udah lulus, dia juga pun udah kerja. Yang nomor 2 pun masih sekolah SMK, yang paling kecil SD. Berarti udah besar-besar lah ya. Udah. Mereka lah saksi, istilahnya saksi di mana saat orang tuanya tuh, mamahnya tuh ya disakitin, yang namanya dipukulin, yang lain itu mereka tuh lah saksinya gitu. Mereka lah kunci-kuncinya. Makanya untuk saat ini mereka kadang kalau ngobrol tuh suka, udah lama nggak usah sama papa lagi atau gimana gitu. Jadi mereka yang kuatin aku gitu, agar aku tuh nggak kembali lagi gitu. Oh, berarti anaknya betul-betul menyadari dan nggak mau lagi mamanya sama bapaknya kembali lagi. Iya, karena kan mereka sering lihat aku yang namanya dipukulin sampai berdarah,
kakiku sampai retak, tangan sampai retak di depan mereka gitu, depan anak yang dua ya, yang laki-laki ini kan, yang dua ini laki-laki yang besar kayak ini. Tapi kalau yang paling kekeh banget itu yang nomor satu, nomor satu dia sampai kadang kalau bapaknya datang ini ngelihat mereka sampai bilang, udah lama nggak usah turun, nggak usah ngeliat papa, nggak usah tungguin papa. Kadang suka begitu. Ini masih ada komunikasi. Aku komunikasi nggak ada sama sekali sekarang. Paling ya kalau dia ingin bicara melalui handphone anaknya itu juga bicara hanya seperlunya aja. Sama anaknya paling ngasih uang aja ya. Untuk uang mungkin nggak full ya. Dibilang full juga nggak full, dibilang setengah juga nggak setengah. Semau dianya aja. Tapi kalau untuk sekolah ini yang biayain bapaknya atau? Nggak ada. Buat dia sendiri. Iya, aku sendiri. Kadang aku dibantu sama orang tua. Saya juga berpikir nggak mungkin selalu sama orang tua. Gitu. Perjuangan hidup bersama Mas Guami sudah sampai di mana aja selama 17 tahun? 17 tahun. Kita dulu ya namanya nikah. Ini saya cerita sedikit aja ya. Saya nikah sama mantan suami itu saya baru lulus sekolah. Lulus sekolah SMA? SMA. Baru lulus sekolah SMA 3 bulan, kenal sama mantan suami seminggu. Langsung nikah. Umur saya masih 18 tahun. 18 tahun ya. 18 tahun saya nikah. Suami memang udah punya usaha. Udah punya usaha. Mantan suami punya usaha, usaha dunia perdagangan konveksi. Perdagangan ya. Perdagangan, tapi nggak terlalu jaya lah, belum terlalu naik gitu kan, usaha di bidang konveksi ya. Tapi saya nggak akan sebutin konveksi apanya. Konveksi kan banyak, ada jaket, konveksi ada banyak. Nah, terus di situ kan kita sempat terus punya anak pertama itu sempat collab, sempat jatuh lah. Karena sebelum nikah itu dia ada hutang di pasar, suatu pasar lah ya, di suatu pasar di toko bahan. Akhirnya diangkatlah mesin-mesin jahit sama motornya kan untuk menutupi hutangnya itu. Kendaraannya sebuah kendaraan ditarik lah gitu. Nah, saya sebagai istri saya nekat dong. Saya ingin gimana nih ngebantu suami gitu kan, ngebantu suami. Maksudnya supaya maju lagi di bidangnya ini gimana? Saya bilang gitu. Kasih semangat lagi lah. Akhirnya saya bilang sama mantan suami dulu, saya bilang, ya udah, aku diajarin deh, gue bilang, ajarin deh di dunia konveksi ini, gue bilang, aku pengen tahu, gue bilang gitu. Aku pengen tahu nih usaha ini di bidang ini gimana, gue bilang gitu. Tolong kenalkan aku nih di semua toko-toko yang pernah kita jelajahi, yang disetori untuk barang-barangnya, gue bilang. Akhirnya dia, yaudah, akhirnya aku diajak, aku dikenalin semuanya, terus aku nekat, itu dengan nekat modal, nekat modal di satu pasar. Aku bilang sama orang toko bahannya, aku bilang, aku mau begini-begini, itu juga toko sih emang udah kenal ya sama mantan suami itu, tapi saya nggak ada modal, saya mau ini, ada bilang, ya udah nggak apa-apa, tapi saya nggak bisa ngasih banyak katanya. Ada di situ kita produksi, saya masuk ke satu toko, saya masukin dengan inilah bos, ini yang barang saya, ini yang saya iniin, yang saya jual, yang saya order, yang saya tunjukin ke bos, bos suka atau enggak, saya bilang gitu kan. Dengan alhamdulillah mungkin rezeki anak, saya juga dengan bismillah karena saya kan niat untuk membantu. Rezeki bapak juga. Membantu suami dulu tuh. Masuklah sampai itu di sebuah toko di pasar juga, dia selalu minta, setiap hari minta barang, orderan terus sampai di tahun 2017 tuh kita masih berhubungan baik. Dari tahun 2005 kita masih berhubungan baik, punya. Terus kebetulan di tahun 2007 pun saya punya anak lagi, anak kedua, saya masih ngebantu, saya ngebelain usahanya sampai kita bertekad di tahun 2010 pas di tahun 2010 masih anak kedua, saya punya anak kedua, anak masih kecil, saya bertekad, saya bilang kehidupan itu nggak mungkin kita selalu dengan kehidupan kontrak.
Di mana-mana orang berumah tangga pasti ingin punya istana. Kalau mantan suami dulu kan berpikirnya hanya kendaraan. Karena dia kan di sini merantau, dia kan ada perantau. Yeah. Saya nggak bisa sebutkan dia orang mananya, dia hanya perantau aja. Nah, saya bilang nggak mungkin kita hidup tinggal di sebuah kendaraan, saya bilang. Betul. Saya bilang saya ada nekat untuk ingin punya istana, saya bilang. Nah, di tahun 2010 akhir saya beli istana lah. Di suatu daerah saya beli. Lahirlah anak ketiga di tahun 2013. Kita masih pun usaha masih lancar. Masih ya? Bagus-bagusnya, istilahnya apa yang kita ingin itu satu persatu kebeli untuk kebeli. Giginya Mbak kasih semangat. Pas kesininya saya lihat kok lama-lama suami kok jadi nggak mau bantu, saya bilang, malah jadi dia kebanyakan di rumah, saya yang jalan sendiri. Di anak ketiga di tahun 2015-an itu, 2014-2015 itu dia tuh jadi malas untuk kemana-mana. Jadi hanya ngebantu tuh hanya sekedarnya aja gitu. Aku yang berjuang sendiri, yang istilahnya sampai ngepak pun, sampai begadang dari bangun pagi sampai ke pagi lagi tuh aku yang mengerjakan sendiri. Sampai aku tuh nyetor ke toko tuh aku sendiri gitu loh. Perjuangan tuh kayak udah melebihi suami malah. Iya, udah kayak ini banget, udah istilahnya udah saking kita kepingin maju, pingin ini. Dari saking dapat kepercayaan sana sini, dari bahan pun kita udah dapat kepercayaan banyak dari sini. Ya, tapi dengan sekejapnya itulah. Kita nggak tahu ya namanya kehidupan, namanya jalan. Kadang di atas, kadang di bawah. Pinjem bahan ya. Kan. Nah itu yang ngasih pinjem itu yang tadi narik kendaraan dan mesinnya beda lagi. Karena toko bahan ini kita tuh sering belanjanya tuh sering hanya belanja di dia. Sering belanja di dia, aku sering ngobrol, mantan suami sering ngobrol. Nah, si Ncinya pun juga dia sampai bicara, coba deh lo bikin bahan ini, terus lo order ke toko temen gua, katanya. Oh iya. Dia yang merekomendasikan ke temennya. Dia tokonya di pasar ini ada, di pasar ini ada. Tokonya dia udah banyak. Dia tuh di situ paling dikenal karena satu pasar itu tokonya sampai 5 atau 6 toko. Bos paling besar katanya. Berarti betul-betul rezeki nih Mbak. Iya, di saat suaminya itu Mbak lah yang bangkit. Dan itu bukan langganan langganan bahan bakunya bukan punya suami, betul-betul Mbak yang cari ya. Iya. Orderan pun nyetori betul-betul Mbak yang nyari juga semua. Begitu udah maju, malah suaminya agak kendor, sangat kendor. Okay. Dan saya sempat menyelidiki kendornya itu di tahun 2016, benar-benar kendor. 2016 kendor. Saya selidikin dong. Pasti. Kenapa kendornya ini kenapa gitu loh. Ternyata dia ketemu teman lama. Teman lama, cewek, cowok? Cowok, oke, ketemu teman lama. Bukannya tambah semangat ketemu teman cowok, tapi kenapa itu? Ataukah? Mungkin teman lamanya ini berpengaruh jelek kali ya. Buat saya jelek. Jelek banget buat saya. Di situ saya sudah mulai merasa beda, merasa sakit, saya bilang sakit gitu. Dan mulai di tahun 2016 itu langsung dia temperamental sama saya. Maksudnya sampai bisa KDRT. Yang tadinya nggak pernah KDRT jadi KDRT. Apa yang bisa Mbak mengarah ke situ? Jadi gini ya Bang, temennya itu kan dia pernah dulu mantan suami kerja di suatu perusahaan di tahun berapa, saya juga lupa tahun berapa dia pernah. Sebelum di bidang konveksi ini dia pernah sama temen yang sekarang sama temen ini ya. Jadi dia bertemu lagi sama temennya itu datang dari daerah juga. Istilahnya dia datang itu untuk mengurusin urusannya dia lah, urusin rumah tangganya dia. Betul. Dia datang berawal hanya minta pertolongan, minta ditemani ke keluarga
istrinya. Oh, lagi ada masalah. Iya. Minta Posisi dukungan. dia lagi ada masalah. Ya. Dia datang menemuin untuk itu. Ya saya lihat sih awalnya baik-baik aja. Baik. Tapi kok sebulan 2 bulan jadi berbeda arah gitu. Saya lihat. Nah kebetulan waktu itu juga kita lagi butuh-butuhnya ya. Saya bilang lagi butuh-butuhnya penambahan Lagi rame-ramenya ya. Lagi rame-ramenya. Jadi temennya itu ngasih petunjuk, ngasihnya ada nih di daerah ini konveksi katanya. Kalau mau dilempar ke sana aja katanya. Karena kan yang gue dengar dari cerita lu katanya lagi butuh nih katanya, kita kan lagi butuh penambahan katanya. Nggak mungkin karena di sini kan udah nggak cukup katanya, kurang. Sedangkan barang yang harus kita antar itu harus banyak. Harus ini. Akhirnya mantan suami itu ke sana sama temennya. Ke sana. Dia ke sana berdua sama temannya dan mantan suami bilang, "Iya, memang ada. Tapi yang ngurus itu perempuan," katanya. Tapi dia di sebuah ruko katanya, di sebuah daerah di Jawa Barat lah istilahnya. Sebuah ruko katanya, ada tukang jahitnya sekian katanya. Oh ya udah. Nah dari situ dia langsung bilang, "Ya udah, sekarang konveksi aku yang ngurus," katanya. Yang mau ngurus. Kamu sekarang nempatin rumah aja yang kita beli katanya. Kamu nempatin rumah di sana aja. Di sana kan udah rapi, udah apa, ditempatin aja. Aku yang ngurus semua di sini. Akhirnya aku pulang, aku pindah lah ke rumah itu kan. Tapi aku tetap masih mantau. Dan aku pun juga masih berhubungan sama orang toko itu. Hanya pas kita lagi kalau konversi kan seminggu sekali ya store. Dan kita juga butuh buat tukang jahit juga seminggu sekali. Jadi ketemunya sama orang toko hanya Jumat aku ketemu. Ya udah setiap hari Jumat aja aku baru ke Jakarta. Jadi buat gaji karyawan juga waktu itu. Iya. Tapi setelah dipegang suami masih berarti masih campur tangan nggak? Aku udah nggak megang ke campur. Kok lama-lama semakin menurun. Pendapatan menurun. Apa ya? Tapi produksi masih rame. Produksi tetap masih rame. Rame, tapi menurun. Keuangan menurun, produksi rame. Menurun, konveksi rame. Dan apa yang ada itu kok lama-lama habis. Nggak ada gitu loh. Dan saya pun juga dapat kabar dari orang toko ini katanya pengiriman sedikit berkurang. Oh, lah terus kemana itu? Sedikit gitu loh. Ternyata saya pun juga kan saya selidikin saya selidikin ini. Saya lihat kok tukang jahit semakin nggak ada di rumah gitu. Tukang jahit kok nggak ada. Atau saya tanya dong sama karyawan saya, Bang, kalau yang di sana udah nyetor barang belum? Saya bilang gitu kan. Yang di mana Kak? Yang di sana, yang daerah sana, gue bilang. Udah Kak, tapi nyetornya hanya seminggu sekali katanya. Emang di sana dikasih berapa? Aku bilang. Biasanya sekian-sekian sama si abang, kata karyawan. Oh, yaudah, saya bilang. Emang di sana tukang jahitnya berapa? Saya bilang gitu. Kalau kata si abang tukangnya cuma berapa orang, katanya nggak banyak, katanya. Oh, pas dia pulang ke Bogor, saya bilang yang di daerah itu udahlah di stop aja, di rumah aja ditambahin lagi, saya bilang gitu kan. Dia dia nggak mau, tetap yang di daerah tetap masih mau. Ya lama-lama pas di awal 2017 baru ketahuan sama saya. Ketahuan 2017 tuh sampai akhir, dari awal sampai akhir tahun itu udah ada ketahuan habis. Sama saya lihat kok apa yang kita ada tuh kayak mesin-mesin itu udah nggak ada. Habis. Dijual atau ditarik lagi kayak tadi? Enggak, dijual sama dia. Jual sama dia. Pas saya telusuri, jadi temennya ini yang mengunjukin tempat konveksi itu. Iya. Dia ada ikut andil temennya di situ. Oh, gitu.
Nah, terus dari toko tadi yang enciknya itu, apa nggak ngasih kabar, nggak kontak ke Mbak Tias di rumah ini kok malah makin rusak nih? Gimana perkembangan? Ini apakah kamu yang megang atau bukan gitu? Iya, ya sempet nelpon, sempet nanya. Saya bilang sekarang yang pegang suami, saya bilang gitu kan, suami Ci yang gini. Tapi nggak begini caranya katanya, nggak ini. Saya kecewa katanya dengan sikap begini, saya kecewa. Tapi pembayaran ke itu enciknya lancar nggak suaminya, keluar masuknya uang, ambil bahan baku terus bayarnya lancar? Kalau bahan alhamdulillah sih lancar ya. Kalau masalah untuk pembayaran ke bahan kan saya yang ngurus. Oh iya, tetap. Jadi dia hanya cuma ngurus, megang. Hanya ngurus penagihannya aja. Habis nyetor barang ada penagihannya yang seminggu sekali itu. Di situ mulai nggak ketahuan apa. Apakah Mbak Tias itu kan habisnya perlahan ya? Dari awal berasa apakah nggak terjun lagi? Ditegur suaminya, bagaimana ini tadinya mulus-mulus kok sekarang malah menurun? Apa nggak berusaha Mbak Tias diperbaiki lagi? Kan ini saya yang berjuang, ibaratnya saya yang bangkit lagi, kenapa kamu rusak? Nggak berusaha seperti itu? Saya udah berusaha seperti itu. Terus tanggapannya? Saya udah berusaha seperti itu, saya ngomong baik-baik, tapi tanggapannya dia gimana ya, kayak orang emosi. Kamu apa sih? Nggak percaya sama suami? Kamu nggak ini? Nggak suka aku yang ngurus, kata gitu. Oh gitu. Pas saya bilang, kamu kok berubah? Saya bilang, sejak kamu ketemu teman kamu berubah, saya bilang gitu. Ini imbasnya di usaha loh. Aku capek, aku capek istilahnya untuk ngemajuin usaha kita supaya kita tuh punya, supaya kita tuh, kamu tuh dipandang sama saudara-saudara kamu. Iya, betul. Aku sebagai istri juga kepingin dong ini suami. Aku juga kepingin dong dilihat sama keluargaku kalau aku tuh ada. Aku bilang aku punya. Aku nikah tuh bukan sembarang nikah di saat usia muda, di saat orang muda, anak-anak yang kayak seumuran aku masih main, masih ngumpul sama teman, tapi aku masih mau ngebantu kamu, bilang gitu. Aku nikah di usia muda, sampai aku bilang gitu. Nah, aku bicara begitu ya, disitulah mulai ada KDRT. Oh iya. Nah, rusaknya itu kira-kira itu kan progresnya masih tetap bagus, keuangan menurun. Kemana keuangan itu? Uangnya itu kemana kurang lebihnya? Setelah diselidikin dari Mbak Tias. Ya, keuangan itu yang aku selidikin ya. Atau buat main apa sering main keluar kota? Dia sering jalan sama temennya ini. Jalan sama temennya ini, terus jalan sama yang ngurus konveksi di daerah itu. Jadi yang ngurus di daerah itu kan perempuan. Ya, janda ya. Baik, janda. Berarti sering jalan sama si janda itu. Iya. Sering jalan. Jadi uangnya itu sering dikasih ke dia, ditransfer ke keluarganya, ke si janda ini. Dan temannya pun juga istilahnya, yuk kita kesini gitu. Tahan berapa lama itu keuangan itu sampai habis, sampai akhir ke janda itu? Apa aja yang telah diberi sama janda itu? Ada bukti kah atau sebuah ini? Habis ke perempuan itu banyak ya sekolah ini, berupa uang, terus seperti mesin jahit. Mesin jahit, terus ya kalau aku bilang nggak bisa aku sebut ya, banyak. Gimana kalau aku sebut, aku yang aku capek gitu lah. Aku capek lah, aku bisa ngedapetin semuanya. Aku berjuang sampai aku tuh dari aku hamil anak kedua, anak ketiga aku bantuin, aku ini bekerja keras, aku bilang. Sampai ada yang bilang, ih lu mau banget sih ngebantuin laki lu sampai begitu, lu kok mau sih, katanya. Kayak, lu lagi hamil besar lagi ini, mau gitu. Aku buang semua omongan itu, semua omongan orang itu. Tapi dengan sekejap
setelah aku lihat kok mantan suami bisa gitu loh ngehancurin itu kok bisa. Di tahun 2018 akhir udah habis semua sama dia. 2018. Iya, dengan bergonta-ganti perempuan. Oh. Terus pada akhirnya si yang punya kompleksi temen itu yang janda itu bagaimana itu? Itu pas sejak ketahuan sama aku dia langsung menghilang, langsung ditinggalin mantan suami. Langsung ditinggalin, yang ninggalin suaminya. Mantan si perempuan ninggalin. Oh, tapi usaha masih tetap punya usaha perempuan itu. Usahanya perempuan itu. Usaha perempuan itu udah nggak ada. Terus yang megang siapa setelah itu kan punya usaha? Dia katanya ditutup sama dia. Aku juga pas tahu itu, aku udah nggak sengaja, mungkin petunjuk Allah kali ya. Yeah. Aku buka sosmed, ternyata aku buka sosmednya si janda ini. Adalah satu sosmed, salah satu sosmed adik iparnya kalau nggak salah. Yeah. Adik iparnya itu orang jauh, orang seberang, orang jauh. Dia nge-DM aku, nge-DM dia nih, maaf mbak, maksud mbak apa? Pakai bahasa kasar dengan kakak ipar saya katanya. Nah terus saya bilang, bisa kita bicara, saya bilang gitu kan, bisa kita bicara. Saya bilang. Akhirnya saya bicara sama adik iparnya, terus adik iparnya, boleh mbak kita ketemu katanya. Ya saya bilang, ya di mana? Saya bilang gitu, di suatu tempat, di tempat makan, tapi di daerah Jakarta Timur katanya. Bisa nggak jam sekian, tapi malam katanya, jam 9, jam 9, jam 10 katanya. Di tempat makan katanya. Oh ya udah, saya bilang gitu. Kita ketemu di situ, terus saya ceritain sama adik iparnya semuanya apa. Ya di situ makanya si perempuan ini ninggalin mantan suami. Jadi saya dibantu ya, mungkin dibantu sama adik iparnya. Jadi dia mesin-mesin yang dikasih sama mantan suami itu terjual sama dia, udah terjual sama dia. Berarti betul-betul ditutup ya? Iya. Dia kira-kira kenapa? Takut atau apa sampai usahanya yang jalan ditutup, segitunya ditutup kan kira-kira kenapa? Takut? Karena kan saya pernah takut dituntut atau? Karena saya udah ngancam dia ya. Ancaman bagaimana ya? Karena saya ngancam dia. Kalau kamu masih mau meneruskan sama suami saya, jangan sampai saya nanti melaporkan, saya bilang. Ke pihak yang berwajib. Saya laporkan berwajib, saya bilang. Saya tahu suami saya lebaran di tempat kamu, saya bilang. Di kampung halaman kamu lebaran, saya bilang. Sampai saya nggak sama dia, lebaran nggak sama dia, saya bilang gitu kan. Saya lebaran nggak sama dia, lebaran dia sama kamu. Jangankan saya lebaran sama dia, anak-anak pun nggak lebaran sama bapaknya. Saya bilang semua apa yang ada dibawa sama dia dan untuk diri kamu, saya bilang gitu. Dan sampai nanti saya melaporkan sama yang berwajib, saya bilang. Saya juga datang ke situ pun juga izin sama RT, sama RT setempat. Saya nggak mungkin datang dengan marah-marah dong. Saya nggak mungkin dengan langsung datang mencaci maki kan. Kayaknya kan suka ada gitu ya bang. Betul, datang dengan bercaci maki atau gimana kan. Kalau saya berpikir aja, saya punya anak perempuan, saya datengin baik-baik. Dia pun juga punya anak, saya bilang. Saya juga nggak ingin bikin malu dia dong. Akhirnya di situ saya ada izin, saya izin ke RT-nya, saya telepon adik iparnya, saya izin buat datang ke rumah kakaknya. Kebetulan adiknya itu rumahnya itu berketan, berdempet lah istilahnya, satu tempat, satu komplek. Cuman satu komplek di situ. Adiknya pun mengizinkan. Tadinya adiknya dia nih yang nikah sama si cowok yang bantu saya ini nggak terima kalau kakaknya diperlakukan sama saya. Tapi setelah tahu masalahnya, tahu dengan masalahnya, saya ingin adiknya langsung membela saya. Dia bilang, kok ini sih, katanya, kenapa baru diceritain? Udah kejadian setahun, kenapa baru diceritain? Katanya, kenapa ini? Saya kira si abang
nggak punya istri, dikira nggak punya anak katanya. Oh, ngakunya mungkin seperti itu. Karena temennya bilang udah pisah kata gitu, udah pisah, udah ini iya. gitu. Bukan dianya yang mengaku, tapi temennya. Temennya, ya temennya yang ngada-ngada ya. Jadi temennya yang iniin. Emang pas saya selidiki, saya lihat ternyata temennya ini yang ngajak mantan suami itu kelakuannya itu seperti itu. Padahal tadinya minta tolong untuk minta bantuannya, tapi malah merusak. Nah, rumah tangga temennya itu sendiri gimana keadaannya? Posisinya itu rumah tangganya temennya itu emang lagi rusak. Lagi rusak dengan juga dia ditinggalin sama istrinya itu karena temennya teman mantanku ini main perempuan juga. Jadi malah jadi dia ngajak istilahnya dia ngajak mantan gitu loh, ngajak mantan ke jalan yang juga. Seperti itu. Tapi statusnya waktu itu temannya tuh masih suami istri atau cuma pisah aja atau sudah cerai? Masih pisah. Pisah. Cerai. Sampai waktu itu nggak balikan lagi atau nggak cerai? Akhirnya dia bercerai. Bercerai berapa bulan dengan pengadilan, nggak sampai setahun kalau nggak salah. Akhirnya dia sama istrinya itu rujuk. Oh, rujuk. Tapi rujuknya ya rujuk secara agama aja, bukan rujuk yang ini. Belum cerai sah belum ya? Cerai sah. Jadi masih menurut negara masih suami istri. Iya. Oh, langsung merujukan lagi dengan secara agama karena belum resmi cerai ya. Iya. Nah, setelah itu apa yang keseharian Mbak yang dijalani sampai sekarang ini setelah habis-habisan tuh? Setelah habis-habisan. Aku sampai mana ya? Pas terakhir habis itu suami kan nggak pulang. Waktu masih aku tinggal di rumah. Bogor. Aku tinggal di sana. Aku habis-habisan. Aku itu udah buntu di situ. Udah buntu, udah bingung, udah buntu. Kalau dia pulang sering ribut, sering mukul dari depan anak-anak. Di saat itu usahanya sudah habis ya? Iya, itu kalau nggak pulang di mana kan usahanya udah itu? Karena kan kita ada tabungan waktu itu, masih ada tabungan ya. Tapi tabungan itu dia yang megang. Nah terus kemana itu? Suaminya kan usahanya sudah nggak punya usaha. Iya. Nah itu usahanya di mana tuh? Ya dia tetap ini masih kan masih ada usaha, ada usaha tapi nggak terlalu banyak kayak awal. Usaha ini tetap dijalanin walaupun tapi nggak banyak. Tapi aku udah serahin nama dia tuh istilahnya dengan toko yang lain, bukan toko yang aku kelola. Jadi dia di situ mulai dia cari pelanggan lagi, sendiri lagi ya, bukan punya Mbak Tias ya. Bukan, dia ini sendiri tapi dengan seadanya. Ya kalau mau bangkrut, kalau enggak, kalau dia istrinya begitu waktu itu kan. Tapi tetap di situ dia pulangnya hanya seminggu sekali. Seminggu sekali pulang. Akhirnya semakin lama kita udah nggak sanggup untuk ngontrak tempat usaha, semua udah terjual. Di situ dia juga udah mulai nggak pulang, kadang 2 minggu sekali pulang, kadang 4 hari, ya paling lama 2 minggu sekali ya. Kalau paling cepet ya kalau ini ya 3 hari 4 hari nggak pulang kan gitu. Tetap di Jakarta, tetap di daerah Jakarta, dia nggak pulang ke rumah. Ya di situ saya juga udah mulai bingung. Saya bilang, saya mau usaha apa di daerah Bogor, saya bilang. Saya mau usaha apa nih di Bogor, saya bilang gitu kan. Saya ini, sedangkan tabungan tinggal sekian, saya bilang. Setelah kontrakan nggak mampu diperpanjang usahanya. Nah mesin otomatis kan dijual juga ya? Dijual sama dia. Nah habis itu kosong, nggak punya usaha. Sama sekali. Nah terus? Sempet itu 2 bulan kosong. Dia tuh nggak tahu, dia tuh hanya bolak-balik aja, istilahnya nggak pulang nggak begitu aja selama 2 bulan. Saya tuh
terus sampai saya nyari gebrakan. Saya bilang, saya tanya sama temen, nggak temen sih, saya bilang udah kayak adik ya, yang tahu daerah sana. Kata dia, coba dia buka usaha ini katanya. Saya sempat tuh saya buka usaha di sana. Buat turun tangan lagi. Iya, buka usaha toko, kayak toko jamu, apa bukan toko jamu ya, tapi kayak sebuah toko lah. Saya dagang di situ. Akhirnya kita buka itu hanya sampai berapa bulan gitu. Tapi kontrakan lagi, beda lah, kontrak lagi. Beda kontrakan ruko ya. Ruko ya. Nimbrung lagi suaminya. Ikut nimbrung. Ya, ikut nimbrung. Ya karena saya kan udah ngomong pelan-pelan. Saya bilang, kamu mau perbaiki nggak? Saya bilang kan. Sebelum buka itu saya ngomong, kamu mau memperbaiki nggak? Kalau kamu mau memperbaiki, aku ada simpanan sedikit, gue bilang. Gimana kalau kita buka usaha ini? Saya bilang gitu. Kita mulai dari nol, saya bilang. Kita mulai dari nol lagi, kita buka usaha yang kecilan aja deh. Nggak usah buka usaha yang kayak kemarin. Kata dia, emang kamu punya simpanan? Berapa simpanan kamu? Berapa ini? Aku gituin. Aku bilang, kalau untuk usaha ini aku ada simpanan. Aku bilang gitu kan. Ya, kalau emang mau, nanti aku ke Jakarta. Aku bilang gitu kan. Untuk ngejual yang ada, aku bilang simpenanku, aku bilang gitu. Kata dia, ya udah, tapi kan udah kan aku minta sebuah perjanjian. Ya udah, kalau ini tapi jangan seperti ini lagi ya, aku bilang gitu. Kita jalanin, aku bilang, kan biarlah yang kemarin kita laluin, aku bilang. Betul. Nah di tahun 2018 itu, itu aku buka usaha kayak di toko itu, buka usaha toko itu, sampai kita buka 2 toko di sana. Alhamdulillah dengan, ya saya nggak tahu ya Pak, emang dikelola dengan saya, mungkin kelola dengan saya kelola itu dengan ikhlas kali ya, dengan serius, karena saking saya kepingin maju, pengen ini. Apa yang saya kelola tuh jalan gitu lah. Apa yang saya pegang tuh jalan. Bukannya saya membanggakan diri ya, Bang ya. Bukti sudah ada kan. Bukan saya istilahnya, oh dari tangan gue nih gak bisa ini. Enggak gitu ya Bang. Karena mungkin, manajemennya betul, keuangannya betul ya. Karena mindset saya punya anak. Saya punya anak 3. Nggak mungkin saya seperti ini. Saya nggak mungkin ini, saya bilang gitu. Alhamdulillah sampai di situ saya punya 2 toko. Daerah sana saya punya 2 toko dekat rumah, saya punya 2 toko, saya ngontrak, saya maju ya. Dipeganglah lagi sama dia. Oh, kenapa izinnya lagi? Ya, itu karena, terus gimana itu dipegang lagi? Ya karena saya kan izinin, dia bilang kamu nggak mungkin mondar-mandir kata gitu kan, sendirian katanya. Aku bantuin gitu. Kata dia. Ya udah, aku bilang kita tuh di toko itu kita ada karyawan juga. Yang toko ini ada karyawan cewek, yang toko ini karyawan cowok. Di situ udah ada istilahnya, dia tuh pingin ngebantunya tuh, ya udah kata dia, aku bantu kamu kata gitu. Nggak mungkin kamu bawa motor sendiri, bawa anak ke sana ngurusin mandar-mandir sampai sini katanya. Kamu ngurus ini ngurus itu nggak mungkin katanya. Oh ya udah, ayo gue bilang gitu. Aku nggak tahu di situ kalau dia itu masih berteman nih sama yang tadi, sama temennya ini, sama yang temen cowok itu tahu, ya. Iya, temen cowok, temennya dia yang cowok ini. Aku nggak tahu, aku kira dia udah nggak berteman. Nah, karena kan sebelum buka usaha itu dia di rumah terus nggak kemana-mana kan. Nah di situ aku nggak tahu pas dia kelola toko ini, toko yang baru main. Aku lihat tidak pulang. Satu hari itu dia pulang dari toko itu kok sama temennya gitu. Terus apa yang diperbuat lagi? Apa tambah maju atau tambah makin nggak ada? Terus dengan ya tau-taunya makin yang nggak adanya itu ya aku tanya, aku lagi tanya lagi, aku telusur lagi ke karyawan aku. Posisinya dengan yang sama, dengan keulangan yang pertama lagi. Itu cewek yang lain, bukan cewek yang janda itu. Yang lain.
Kenapa dilepasin tadi? Udah percaya ya, udah Iya. janji ya. Ya karena saya namanya suami ya, percaya dong. Ya. Harus percaya kan, kalau gitu kita nggak percaya nanti. Berarti 2 kali ya dihancurin dengan Mbak yang berjuang, Mbak yang ngerintis lagi, toko 2 habis lagi. Nah, apa yang dia katakan sama Mbak setelah dipegang dia, ternyata habis lagi, atau dia mengaku kesalahan apa masih mengelak lagi? Tetap mengelak. Apa alasannya? Bisanya habis gitu kan, tentunya tanya, kok bisa lagi rusak lagi? Alasannya katanya toko sepi lah, nggak bagus lah, inilah, dengan asumsi seperti itu. Tapi kalau aku telusuri dari karyawan, rame kok, banyak yang makan, banyak yang ini, banyak yang datang katanya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Mbak Tias? Ya aku diam, aku nggak ada ngomong apa-apa. Aku hanya diam. Aku tanya pun, daripada aku tanya aku nanti dianya lebih emosi, temperamental lagi. Aku nggak anak-anak, aku nggak mau. Sebetulnya batas itu ilmu dagang tuh bagus banget. Dagang konveksi maju. Dagang tadi yang kedua yang sampai sempat punya toko 2 maju. Namun dirusak oleh Mantan suaminya terus. Baiklah, mungkin cukup sekian dari Mbak. Mungkin ada kesan-kesannya untuk penonton, boleh sampaikan di sini. Ya, pesan aku, hidup itu kita nggak tahu gimana kehidupan nanti ke depannya, kehidupan kita untuk majunya tuh gimana. Semua itu berputar, kita juga ya semua emang harus kita yang ikhlas, kita yang harus yang sabar. Bener, memang kalau orang bilang sabar itu susah. Tapi kalau tidak dengan sabar, nggak mungkin ada kunci kesuksesan. Nggak mungkin ada yang namanya jalan hidup yang kita tempuh. Semua perjalanan ada pahit dan ada senangnya. Iya, betul sekali. Aku sekarang menganggapnya ya, semua ini sebuah ujian. Ya. Yang suatu saat akan ada indahnya. Amin. Ada Amin. ujungnya. Itu yang aku harapin aja sih untuk saat ini. Cukup segitu pesan-pesannya. Iya. Baik, saya tanya sekali lagi, apa harapan Mbak? Harapan aku ke depannya, aku untuk lebih baik lagi, lebih sabar lagi, dan lebih fokus lagi. Ya, baik. Oke teman-teman, semoga harapan Mbak bisa tercapai. Dan mohon doanya juga untuk teman-teman juga penonton ya, agar Mbak lebih sukses, lebih berhasil. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.